Atas nama Ibu Kokom dari RT 02 RW 11 Kelurahan Utama Cimahi Selatan. Bapak abdi bade ngadu punten pisannya panya. Abdi gaduh kartu berem tapi mung sakali-kalina kengeng beas sakarung di sakalapa sa plastik. Mung dugi ka ayeuna teh aya titik terang. Abdi tos laporan ka RT ka RW bahkan ka kelurahan. Teu ditanggapi coroge abdi tos ngantunkeun. Abdi teh damang tos 10 tahun. Teu aya ayeuna pisan pangurus ka abdi. Abi gaduh putra opatana teu dambel. Ayeuna abi ngurus murang kalih genep teu aya ti ditu teh dieu. Ai sanesna ti tatanggi kadang abi dibantos sareng ku wargi-wargi. Namina pamasihan kan sedekah tunggal dinten, tunggal sasi. Nyuhunkeun pantosanana abdi. Abi tos lengah tos teu kiat ba tos asa bedat mastaka ngurus anu kenten incu ba. Incu anu teu gaduh ibuna tos ngantunkeun cilaka tabrakan ngantunkeun di tempat. Bung abdi teu tiasa ka itu ka dieu teu didamel boro-boro abdi didamel di nu sanes Pak di bumi nyalirage esot-esodan. 10 tahun abdi teu damang punten dan dukunganana pantosanana ka Bapak Dedi Mulyadi nyuhunkeun pantosanana pisan. Da abdi tos nomor hiji abdi tos ka Pak Dedi hoyong nyarios tapi kumaha carana teu tiasa abdi teu gaduh HP Bapak. Nyuhunkeun pantosanana ka Pak Dedi Mulyadi. Abdi jami tegaduh mangga tinggal ke bumi abdi atos amruk Bapak. Bocor abdi eta bumi ngical Magicom Bapak 100.000 tapi abdi ayeuna nyandak sapali kanu saya tacan kabayar Pak. Abdi tuang tos dipantos ku ieu ku pangurus henteu Pak mung tatangi anu peduli anu bijaksana. Jumat berkah insyaallah aya pangga abdi. Bapak mudah-mudahan Bapak diberi kesehatan panjang umur, cita-cita Bapak cing laksana, Bapak sehat selalu, mudah-mudahan Bapak tercapai cita-cita Bapak. Amin ya rabbal alamin ya panya hatur nuhun pisan mung sakitu abdi bilih pondok nyoba panjang juga ngarasan abdi. Hapunten da sanes ahli bicara abdi mah buta huruf teu terang naon-naon ya panya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun segera abdi Pak. RT 3 RW 10 pada curhat jeritan hati abi. Iya nya Pak abi teh lah gitu layak abi dibantosnya Pak nya abi teh nu sanes kayang bantosan beas artosnya ari abi nah kalangkung wae teu gaduh nanaon. Tah abi teh kenalana tina naon Pak gitu. Palai terang gitu abi teh. Teka data wae Pak. Janten nanaon ge teka data abi mah nol. Nol abi mah gitu. Abi teh nya ibu rumah tangga eta caroge bangunan kan ai bangunan mah aya ya teh aya nya Pak nya. Tah abi teh nyunkeun di ieu we dibantos gitu. Diperhatoskeun gitu ku pemerintah sareng ku Bapak gitu. Tah kitu abi teh bade tenkeun curhat teh. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedang pendataan. Jadi kemarin itu Presiden Prabowo itu memerintahkan kepada Dinas Kementerian Sosial agar merapikan kembali data-data bantuan sosial ini karena masih banyak data yang tidak akurat, datanya yang tidak valid. Data orang kaya menerima bantuan ada, orang miskin tidak menerima banyak. Maka dari itu sekarang ini sedang didata ulang Dinas Sosial itu, ya. Jadi makanya dari itu kalau ini harus aktif warga masyarakatnya. Kalau ada pendataan itu harus aktif, Bu. Harus ditemui RT RW-nya, berikan data yang benar, jangan yang disampaikan malah data-data keluarga saja. Masyarakat yang lain yang susah itu jangan, harus masukkan semua yang susah-susah itu. Nanti itu akan ada biasanya akan ada pengecekan dari Dinas Sosial, Bu. Saya mah rumah juga kecil, cuma 1 tempat setengah. Ya makanya Ibu artinya layak menerima bantuan artinya, ya kan? Jadi Gubernur KDM ini
kemarin sudah marah-marah dengan dinas sosial. Gara-gara apa? Gara-gara banyak sekali yang laporan kepada dia, yang tidak menerima bantuan sosial itu orang susah, yang menerima bantuan itu orang kaya. Makanya dia marah-marah akhirnya, ya kan? Nah, dia sudah mengganti kepala dinas sosial. Sekarang ini sudah diganti sama dia itu. Ya kan, agar apa? Agar betul-betul nanti ke depan data yang diusulkan dari RT, RW, kelurahan sampai kecamatan ini sesuai dengan data yang ada di dinas sosial itu, di DTKS itu. Nah, selama ini data itu orangnya sudah meninggal pun masih ada namanya. Nah, itu masalahnya. Makanya sekarang salah satu solusinya harusnya dibersihkan dulu datanya ini. Dilihat dulu oleh warga ini RT dan RW apa betul si A ini layak menerima, si B ini tidak layak menerima. Harus betul-betul dicek data itu. Karena penyebab tidak tepat sasaran itu. Karena datanya itu tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, ya Bu ya. Ini saya catat Ibu ya. Nanti kita akan sampaikan ini agar ya tidak boleh, kalau memang Ibu harus menerima harus dapat. Iyalah pasti itu ya. Jadi terima kasih Bu Isopa ya. Isop Sophia. Nah, sekarang tadi ada dari Bu Atika. Mana Bu Atika? Nah, Bu Atika ya sudah lama menjadi kader. Sudah ada insentif tetapi belum ini ya, harusnya ada peningkatan ya. Nah, dan Ibu ingin mendapatkan lagi asuransi ya, asuransi ketenaga kerjaan. Nah, Ibu sekalian, bahwa kami DPRD Provinsi Jawa Barat itu sudah membuat ya perda tentang jaminan ketenaga kerjaan. Nah, jaminan ketenaga kerjaan ini Ibu sekalian, bahwa bukan saja yang bekerja formal yang dapat jaminan itu, yang bekerja informal pun harus dapat jaminan ketenaga kerjaan, Bu. Nah, Ibu itu pekerja informal harus dapat asuransi jaminan ketenaga kerjaan. Nah, jaminannya itu ada asuransi kematian, asuransi ketenaga kecelakaan kerja, asuransi jaminan hari tua, ada di situ. Nah, perdanya sudah diundangkan 2 tahun yang lalu loh, Bu. Seharusnya bapak-bapak dan ibu-ibu semua sudah dapat asuransi, bukan saja asuransi kesehatan ya, asuransi ketenaga kerjaan. Nah, tenaga kerjaan itu ada 2 macam. Pekerja formal, yang kayak yang kerja di pabrik, yang segala itu pekerja formal. Nah, kalau itu biasanya sudah diasuransikan oleh perusahaannya. Tetapi ada lagi pekerja informal, yang seperti jualan bakso, jualan cilok, yang gendong-gendong, warung-warung, semua yang bekerja informal itu juga dapat asuransi yang dibayar preminya oleh pemerintah. Yang didapatkan itu pertama asuransi kecelakaan kerja, yang kedua asuransi kehilangan pekerjaan, yang ketiga asuransi jaminan hari tua. Ada itu. Perkenalkan, Bapak bias gado-gadonya nggak dimasuk kami Indonesia sok jadi di iya gitu di dobel-dobel. Nama saya Romlah dari RT 04 RW 02 Kelurahan Utama. Yang menjadi keluhan mungkin kami sebagai warga masyarakat RW 02, untuk saat ini yang paling dibutuhkan adalah makam umum, makam untuk masyarakat yang ada di RW. Untuk saat ini sudah habis, nggak tahu tinggal 2 orang deui. Jadi nggak heula-heula we pengen-pengen. Karena kalau untuk rumah mungkin masyarakatnya pada bisa bangun di membangun, masih bisa mengusahakan. Tapi kalau untuk makam mungkin karena lahannya udah mahal juga, mungkin mohon bantuan dari pemerintah, terutama dari Bapak Haji Sugianto. Mudah-mudahan Bapak bisa mendorong untuk pengadaan lahan makam, karena yang namanya umur kan tidak tahu. Sekarang kita masih bisa bertemu, masih dalam keadaan sehat, tapi yang namanya kematian itu tidak kompromi apakah itu sehat atau sakit. Jadi mudah-mudahan Bapak bisa mendorong yang di wilayah juga udah ada usaha, Pak. Udah ada usaha untuk pengadaan lahan, tapi kan terbatas, masyarakatnya menengah ke bawah.
Jadi dari sekarang alhamdulillah ada iuran per kakak 20.000, itu untuk uang muka, uang panjer. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa ada bantuan dari Bapak, syukur-syukur bisa semuanya di cover. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Pak dengan Jumantara. Hari ini kegiatan reses di Kelurahan Utama ya Pak ya. Mungkin ada poin-poin dari masyarakat yang disampaikan, yang tadi saya amati tentang pemakaman, Ya. di mana pemakaman itu perkembangan pemukiman tidak seimbang dengan perkembangan pemakaman. Ya. Nah, yang kedua mungkin masalah bantuan sosial atau yang belum terdata sehingga atau perbedaan data sehingga menimbulkan menjadi usulan warga. Mungkin Bapak bisa penjelaskan nanti apa selanjutnya tentang usulan warga tersebut, Pak. Ya, terima kasih. Tadi kami berdiskusi panjang lebar dengan warga masyarakat. Yang pertama yang sangat menarik perhatian saya tadi kaitan dengan pengadaan lahan pemakanan. Nah, kenapa ini menjadi penting? Semua kita ini akan mati. Mau kemana kita kalau nggak ada lahan pemakaman? Kan ini masalahnya. Maka dari itu saya sangat merespon tadi yang disampaikan. Ke depan kita akan upayakan bagaimana caranya untuk mengadakan lahan pemakaman ini. Khususnya di Kota Cimahi ini nanti kita carikan wilayahnya di mana, daerahnya di mana, seperti apa. Nah, kalau di pemerintah provinsi itu ada bantuan untuk pengadaan lahan pemakaman itu ada. Nah, nanti tinggal kita buat panitia pengadaan lahan pemakamannya, di mana wilayahnya akan kita perjuangkan dalam waktu dekat ini. Semoga saja Cimahi nanti mendapatkan lahan pemakaman yang baru gitu. Nah, tadi juga disampaikan kaitan dengan bantuan sosial. Memang di Cimahi ternyata banyak sekali bantuan-bantuan sosial ini yang tidak tepat sasaran. Tadi disampaikan bahwa ada warga yang harusnya menerima malah nggak menerima, ada warga yang nggak pantas menerima malah menerima. Nah, inilah menjadi permasalahan di masyarakat. Ke depan ini data penerima bantuan sosial ini harus betul-betul ditertibkan, harus betul-betul diperbaiki agar betul-betul nanti tidak lagi salah dalam memberikan bantuan sosial. Nah, kenapa demikian? Karena terus terang aja jumlah penduduk kita ini tiap tahun bertambah, Pak. Kan data itu hidup, ada yang lahir, ada yang meninggal, artinya data itu datang dan pergi. Nah, inilah perlu sekali ya tabulasi data ini betul-betul nanti tidak lagi menggunakan data-data yang sudah lama yang tidak dipakai lagi, malah muncul di bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, saya sekarang sedang membuat pansus. Kami sedang bekerja sekarang ini membuat pansus kependudukan. Nah, di catatan di Duk Capil di Jawa Barat ini ternyata banyak juga masyarakat kita ini yang belum punya KTP. Nah, kalau mereka nggak punya KTP, bagaimana mereka mau dapat bantuan? Coba bayangkan. Maka dari itu nanti ke depan kita upayakan soal KTP ini nanti bukan saja KTP yang ada KTP-nya, nanti ada KTP digital yang akan kita upayakan nanti supaya apa? Supaya masyarakat tidak perlu punya KTP. Nanti KTP-nya tahu-tahu udah ada di HP-nya. Bisa dilihatkan kan gitu. Jadi walaupun dia tidak punya kartu KTP-nya, tapi dia punya kartu KTP yang digitalnya nanti ke depan. Ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah kali ini aki-aki.